Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ahmad, NIM 1514210001, kelas 5A PGSD. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tugas media dan sumber belajar, di mana tugasnya itu mempresentasikan materi tentang mengenal media pembelajaran di sekolah dasar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam teknologi pembelajaran. Dalam menerapkan teknologi pembelajaran, guru harus menggunakan media agar dapat menyampaikan pesan berupa konsep atau konten pembelajaran sehingga siswa dapat dengan menerimanya dengan baik. Teknologi pembelajaran tidak akan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik ketika media yang dipilih dan digunakan tidak sesuai. Media pembelajaran tidak terbatas pada apa yang digunakan oleh seorang pengajar di dalam kelas, tetapi pada prinsipnya meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan peserta didiknya, di mana mereka berinteraksi dan membantu proses belajar mengajar. Segala tahun 2015 halaman 163 menambahkan, dengan mengenal media pengajaran dan memahami cara-cara menggunakannya akan sangat membantu tugas para guru dalam meningkatkan aktivitas proses pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran dalam ruang kelas memiliki sejarah yang perlu untuk diketahui oleh seorang pembaca. Sejarah media pembelajaran tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi sesuai dengan masanya. Perlu kita ingat kembali suatu teori tentang pengalaman belajar dalam konteks media pembelajaran yang dikenal dengan istilah kerucut. Pengalaman yang disampaikan oleh Edgar Dale. Kerucut pengalaman ini mengklasifikasikan pengalaman belajar menggunakan berbagai media ke dalam 11 tingkatan. Klasifikasi tersebut dimulai dari pengalaman belajar yang paling abstrak sampai yang paling konkret. Guru dan pengembangan media banyak yang menganut pendapat Dale dalam pemilihan dan perancangkan media pembelajaran untuk menentukan jenis media yang sesuai dengan berdasarkan karakteristik media beserta yang digunakan oleh sumber informasi untuk pembelajaran juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam sejarah tercatat bahwa media pembelajaran yang pertama kali dipergunakan yaitu berupa media buku bergambar. Media tersebut disusun oleh John Amos Omnius dan mulai disebarluaskan pada tahun 1658. Buku bergambar tersebut ditunjukkan bagi anak sekolah dengan judul Orbis Sensualium, wilayah Latin dan Jerman, dan dengan cepat menyebarkan ke wilayah Eropa. Melalui buku tersebut, para guru menyadari bahwa dalam pembelajaran dibutuhkan suatu alat yang bisa membantu guru menyampaikan informasi ke siswa. Para guru pada era itu juga mulai berpikir untuk mengembangkan suatu alat pembelajaran yang dapat memberikan rangsangan dan memberikan pengalaman belajar untuk siswa. Alat pembelajaran yang dirancang juga perlu memperhatikan agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang diakses melalui indera, terutama indera penglihatan, pendengaran. Melalui buku bergambar tersebut, media pembelajaran yang mengutamakan tampilan gambar ini, teks mulai dikembangkan dan diterapkan di ruang kelas. Dalam hal ini selanjutnya dikenal dengan istilah media pembelajaran visual, yang merupakan istilah yang menunjukkan bahwa media pembelajaran fokus pada tampilan gambar dan teks yang statis dan menggunakan indera penglihatan dalam pemanfaatannya. Bentuk visual pada media pembelajaran dapat memberikan gambaran informasi yang ingin disampaikan. Melalui bentuk visual ini, siswa dapat dirangsang untuk menggunakan imajinasinya dalam memvisualisasikan objek belajar di dalam pikirannya. Selain itu, gambaran informasi yang diberikan menjadi lebih nyata dibandingkan ketika disampaikan dalam bentuk teks saja. Perkembangan media pembelajaran di abad 21 mengalami pertumbuhan yang pesat. Salah satu upaya untuk menginternalisasikan tuntutan abad 21 ialah penggunaan internet, komputer, dan teknologi ataupun yang disebut dengan IT dalam proses pembelajaran. Sebagaimana IT dapat membantu guru dalam mendesain pembelajaran berbasis online. Zaman sekarang semua serba alat bantu berupa teknologi, salah satunya di bidang pendidikan.
Untuk itu guru harus memahami teknologi maupun cara pengaplikasiannya. Apakah saat ini siswa sekolah dasar saja sudah mampu mengaplikasikan Android dan komputer? Pada masa lalu guru bisa dikatakan hanya membutuhkan suara, papan tulis, spidol, kapur tulisan untuk menyampaikan suatu materi pelajaran. Sedangkan di masa teknologi, guru harus mencari cara bagaimana menyampaikan materi pelajaran maupun diskusi dengan menggunakan teknologi. Banyak sarana media sosial yang saat ini berkembang sehingga mampu menarik minat belajar peserta didik seperti Facebook, WhatsApp, YouTube, blog, dan lain sebagainya. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yang artinya alat, sedangkan terminologi ialah menyajikan suatu informasi ilmiah yang dapat membuat seseorang paham dan mudah. Adapun pernyataan Hamalik bahwa media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dalam pengajaran antara guru dan peserta didik. Media pembelajaran biasa dikatakan sebagai alat bantu pengajar baik di kelas ataupun di luar kelas. Hal ini diperkuat oleh pendapat Zahiri bahwa media pembelajaran sebagai alat yang akan mudah membantu kelancaran serta keberhasilan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh Susanto 2014 pada halaman 314 sampai 315. Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dan waktu dan tenaga semaksimal mungkin. Guru harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja. Siswa kurang memahami pelajaran, tetapi juga jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media, pemahaman siswa akan lebih baik. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru. Perlu kita sadari bahwa waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai sendiri sumber ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagai peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. Selanjutnya itu proyektor dapat digunakan untuk menampilkan gambar, grafik, atau teks di layar, membantu siswa memahami konsep lebih baik. Papan tulis tradisional tetap penting di kelas sekolah dasar. Guru dapat menggunakan papan tulis untuk menjelaskan konsep dan menulis tugas. Media audio. Perekam suara atau perangkat pemutar audio dapat digunakan untuk mendengarkan cerita, lagu, atau rekaman yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya komputer dan perangkat lunak pendidikan. Komputer dan perangkat lunak pendidikan dapat membantu siswa memahami konsep matematika, membaca, dan bahasa. Media visual. Di dalam media visual terdapat poster, gambar, atau kartu bergambar dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep atau topik tertentu. Selanjutnya itu media interaktif, di mana di media interaktif permainan pendidikan dan aplikasi edukasi yang interaktif dapat membantu siswa belajar dengan cara menyenangkan. Selanjutnya peran guru. Guru berperan penting dalam memilih dan mengintegrasikan media pembelajaran ke dalam pembelajaran di kelas. Mereka harus memastikan media yang dipilih sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran.
Penggunaan media pembelajaran yang efektif. Penggunaan media pembelajaran yang efektif tentu memerlukan perencanaan yang baik. Guru perlu mengidentifikasi kapan dan bagaimana menggunakan media tersebut untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Integrasi teknologi. Dalam era digital, integrasi teknologi dalam media pembelajaran semakin umum. Komputer, perangkat tablet, dan aplikasi edukasi dapat menjadi alat yang berguna dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Penilaian dan evaluasi. Ini setelah menggunakan media pembelajaran. Guru juga perlu melakukan penilaian untuk memastikan siswa telah memahami materi. Evaluasi dapat dilaksanakan melalui ujian, proyek, atau tugas terkait pesanan media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran pada guru. Namun sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi karena masih banyak tugas guru yang lain seperti memberikan perhatian, memberikan bimbingan secara individual kepada siswa yang kurang paham akan tentang pembelajaran tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.